begitu. Iya. Nah, Roy Suryo bilang, kami sudah lihat ketika diserahkan waktu kami datang ke Gajah Mada, dikasih terus saya foto. Oke? Iya. Apakah foto itu sama dengan yang diberikan? Kan nggak bisa juga mereka mengatakan dikasih kami udah foto kok, ini yang sah, kan begitu? Iya. Nggak bisa juga. Jadi menurut saya, kalau kita melaporkan sesuatu yang katanya palsu, Iya. maka yang asli ada di kita. Iya. Setidak-tidaknya ada lembaga yang berwenang mengeluarkan mengatakan bahwa itu palsu. Iya. Nah sekarang Gajah Mada bilang tidak, Iya. Baris Krim mengatakan identik, Identik. Iya. lalu KPU kemudian KPU mengatakan sudah clear. sudah lulus Lulus. wali kota Solo, Gubernur DKI, Kalau di KPU itu Presiden. kan ada verifikasi faktual, Yes. verifikasi administrasi, Ya, verifikasi faktual. ya. Verifikasi faktual di KPU Ya. itu KPU datang Ya. ke institusi yang mengeluarkan ijazah. Ya. Iya. Dan tidak ada orang yang membuat laporan pada waktu itu. Iya. Bisa saja misalnya ada laporan ke ke Bawaslu bahwa ijazahnya palsu misalnya, atau dilaporkan ke DKPP dan lain sebagainya. Nah, nggak ada sengketa di dalam saya persoalan potong ijazah. sedikit, Bang. Ya. Tuntutan Pak Jokowi kepada pencemaran nama baik ini apa, Bang? Tuntutannya apa? Begini, ya, beliau merasa bahwa dicemarkan nama baiknya dan difitnah. Nah, kalau di dalam undang-undang informasi dan transaksi Kan elektronik, ada 3 katanya, Bang, ya? Iya. Pencemaran nama baik, ya, fitnah, dan ITE. ya, itu mengacu pada undang-undang elektronik. Oh, Nah, mengerti. memang kenapa Pak Jokowi langsung buat aduan? Ya. Kenapa tidak diwakilkan? Memang undang-undang informasi transaksi elektronik itu Harus- delik aduan dan harus yang harus bersangkutan. prinsipalnya. Ya. Makanya beliau datang. Iya. Nah, lalu kemudian ada kritik. Oh, Pak Jokowi kan duduk di situ sebentar. Itu tekniknya penyidik. Habis dia buat LP, kemudian dia diperiksa, nggak ada larangan. Dan Pak Jokowi menyerahkan, diperlihatkan segala macam, diceritakan semua. Dia merasa ini fitnah dan pencemaran. Ya. Nah, maka apa yang saya sampaikan? Kalau posisi hukum saat ini yang terjadi di Baris Krim Iya. dan laporan di Polda Metro dengan fakta-fakta yang terjadi sekarang, saya yakin Iya. kasus ini jalan tol, Bang. Jalan tol dalam pengertian, saya hampir yakin Jalan tol itu karena Pak Jokowi. Roy Suryo dan kawan-kawan menuju status naik sidik dan tersangka. Bentar, Bang. Jalan tol maksud Abang itu karena figur Pak Jokowinya? No. Atau memang perkara ini jelas? Kasus dugaan fitnah dan pencemarannya, hampir yakin saya jalan tol untuk mengejar Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya. Saya hampir pasti yakin naik sidik dan tersangka. Tinggal bagaimana Pak Jokowi mengelola hatinya. Kalau Pak Jokowi merasa ini saya maafkan, selesai karena ada delik aduan. Tapi Ya. kalau beliau mengatakan tegakkan hukum, maka bagi saya berat. Nah, pertanyaannya, Simon bilang kami tidak percaya dengan lab krimnya Mabes. Kita akan bawa keluar. Itu boleh-boleh saja. Ya. Tetapi untuk dibawa keluar itu bagaimana? Nah, pertanyaannya, kami nggak percaya dengan Polri. Kalau nggak percaya sama Polri, kenapa buat pengaduan di Polri? Kan begitu, Bang. Iya. Nah, kalau Anda tidak percaya dengan penegakan hukum, kenapa Anda minta diusut ijazahnya? Kan kalau udah nggak percaya dengan Republik ini, kan? Ada lagi yang bilang Pak Jokowi tidak demokratis. Ini kan bagian dari kritik. Menurut Abang gimana itu? Bukan kritik. Kalau mengatakan ijazah orang palsu, wah ngeri itu. Fitnah sama kritiknya apa bedanya? Waduh. Kalau kritik, Ya. itu mungkin, misalnya, oh itu Pak Jokowi kan kelihatan KKN dukung Gibran, itu masih kita toleransi. Ya. Tapi kalau yang prinsip ijazah, itu masalah legalitas seseorang, wah itu nggak bisa main-main, Bang. Saya merasakan itu. Dan itu nggak gampang, itu berat untuk keluarga, anak, cucu, dan negara. Dan negara. Saya Tapi Abang berharap ini Pak Jokowi memaafkan mereka dalam perspektif sekarang inilah. Ini kan ada aksi reaksi begitu Baris Krim mengumumkan identik, ada lagi tanggapan, wah ini polisinya diragukan segala macam. Ini bahagian dari dinamika yang terus dibangun, kan? menurut saya sangat tergantung dari sikap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya. Kalau mereka cepat minta maaf, Ya. menginisiatifkan diri untuk mencari jalan tengah, Ya. minta maaf ke Pak Jokowi, saya yakin Pak Jokowi maafkan. Maafkan. Tapi kalau mereka bersikukuh dan tidak mempercayai semua proses yang ada, saya kira Pak Jokowi pasti. Jalan Makanya terus. pengacaranya ngomong, Ya. kalau besok Pak Jokowi tidak komentari lagi kasus ini, apakah ada diam? Kan pernah ditanya di salah satu TV swasta. Ya. Pengacaranya bilang, tunggu dulu, nanti kami lihat lah itu tadi, Bang. Jadi nggak pernah berkesudahan. Jadi menurut saya, kan periode sesi Pak Jokowi udah selesai. Ya. Terus mereka ada yang bilang, oh enggak, mereka sekarang lagi nyari ijazah Gibran. Palsu apa enggak lah. Satu kasus belum selesai, nambah lagi, Bang.